saya melakukan suatu perbuatan yang tidak bagus, yang tidak baik, akhirnya saya mendapatkan kasus. Saya ditangkap oleh polisi pada saat itu tahun 2017. Saya sempat dipenjara dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Di dalam penjara, nah ini yang sedikit mau saya sharingkan dengan teman-teman. Saat saya di dalam penjara, baru beberapa hari dalam penjara, memang ya siapapun yang ada dalam penjara pasti stres lah. Siapapun yang berada dalam penjara, satu hari ini bisa terasa 1 tahun. Selamat siang, ini saya sedang dengan siapa? Selamat siang, nama saya Inyoman Sukertiase. Saya dari Kota Seririt, Singaraja, Bali. Dan saya sangat bergembira ya untuk kehadiran saat ini. Saya mau bertanya pada Pak Nyoman ya. Saya bisa panggil Pak Nyoman aja gitu ya. Iya. Pak Nyoman, awalnya mengenal kekristenan itu seperti apa? Awalnya jalan Tuhan ketika memperkenalkan ajaran Kristus itu kepada Pak Nyoman seperti apa? Baik, dulu tepatnya itu 13 tahun lalu, saya sedang sakit waktu itu. Istri saya pun juga sakit. Saya sudah kesana kemari mencari obat, kesana kemari cari, istilahnya kalau di Bali orang pintar, biar bisa saya sembuh, istri saya juga sembuh. Istri saya pendarahan selama 4 bulan. Dan saya waktu itu habis kecelakaan, kena ditabrak sama dump truck waktu itu. Nah, sudah berbagai cara saya jalani, saya lakukan agar bisa mendapatkan kesembuhan, tapi Tuhan berkata lain. Saya tidak bisa sembuh selama sekian bulan, dan akhirnya saya berputus asa waktu itu. Kemudian saya berkata sama istri saya, dan kami berdua sama-sama bicara begini, siapapun yang bisa menyembuhkan kami dan apapun keyakinannya, kami akan mengikuti. Karena kami sudah putus asa pada saat itu untuk berusaha untuk biar bisa sembuh kami. Dan akhirnya karena sudah putus asa sekali, sudah mencari obat ke sana kemari tidak bisa, akhirnya saya mencari sebuah gereja pada saat itu, karena waktu itu saya belum didoakan, atau saya belum, cuman satu ini yang belum saya temui. Akhirnya saya berusaha coba untuk mencari sebuah gereja. Waktu itu karena kami tidak tahu apa-apa, kami bermaksud untuk mencari obat ke sebuah gereja. Tapi waktu itu sudah 29 hari perjalanan saya untuk mencari sebuah gereja ini, tetapi tidak pernah ketemu selama 29 hari ini. Padahal pada saat itu, di hari yang ke-29 ini, saya duduk di depan sebuah gereja ini yang ada di Seririt. Saya duduk di sana, sambil saya teleponan sama istri saya. Kok enggak ketemu yang namanya gereja itu di mana? Nah, saya ceritakan lokasi saya, ya di sana tidak ada gereja ini gitu. Hanya karena sudah agak siang, saya pulang. Nah, saya pulang, saya ceritalah pengalaman saya sama istri kalau tidak ketemu gitu. Akhirnya malamnya itu, malam hari ke-29 ini, saya berdoa sama istri. Tetapi saya tidak tahu siapa itu Yesus, apa itu agama Kristen. Waktu itu saya tidak tahu. Tetapi saya mengambil waktu itu sebuah keputusan, saya berdoa seperti ini. Waktu itu saya berdoa, tapi saya tidak tahu siapa itu Yesus itu. Dan saya berdoa begini, Yesus, saya tidak tahu siapa Anda.
saya ingin sembuh. Tolong beri petunjuk bagi saya. Siapapun Anda, siapapun kamu, maaf ya, berikan saya kesembuhan Tuhan. Dan tolong, saya ingin mencari gerejamu. Tolong ketemukan saya dengan gerejamu agar saya bisa mencari obat. Seperti itu dulu, karena memang saya tidak mengerti, tidak tahu kalau di Kristen itu, di gereja itu tidak ada yang namanya dukun, tidak ada namanya orang pintar. Tetapi karena waktu itu pikiran saya biar sembuh saja, istri saya biar sembuh gitu. Dan beberapa kali saya juga berdoa seperti itu karena memang waktu itu saya memang tidak tahu siapa itu Yesus itu, kami tidak tahu. Akhirnya setelah besok paginya saya berjalan lagi, dan waktu itu saya terkejut karena di tempat kemarin saya duduk itu ada tanda salibnya, itu pintu gereja itu. Di tempat saya kemarin duduk di sana itulah gerejanya itu. Tapi saya tidak mengerti juga kenapa sampai saya tidak bisa melihat, padahal pintu itu besar dan tanda salibnya itu besar sekali waktu itu. Ya, tetapi waktu itu saya langsung masuk, pas hari ke-30 itu saya masuk. Begitu saya masuk, saya ketemu dengan seorang pendeta. Sampai saya masuk, baru beliau melihat saya, langsung saya dibilang, ngapain kamu kesini? Kami tidak menerima sumbangan apapun kami tidak menerima, seperti itu. Beliau pikir saya ini pengemis pada saat itu, karena ya tidak menyalahkan juga, karena penampilan saya waktu itu compang-camping, pakai tongkat itu pun dari pipa pada saat itu, karena keadaan kami yang memang serba kekurangan waktu itu, dan sakit saya juga lumayan, istri saya juga lumayan parah. Akhirnya saya bilang begini sama pendeta itu, maaf pastor, saya kesini ingin mencari obat. Saya bilang seperti itu. Obat apa yang kamu cari kesini? Beliau menjawab seperti itu. Di sini tidak ada obat, di sini tidak ada dukun. Dan saya pun bukan pastor, saya ini pendeta, saya seorang pendeta. Kamu jangan panggil saya pastor, panggil saya pendeta. Oh iya, maaf Pak Pendeta, saya tidak tahu. Karena memang betul-betul tidak tahu pada saat itu. Dan akhirnya saya bercerita dengan beliau. Tapi beliau waktu itu tidak percaya dengan keadaan saya dengan istri. Akhirnya beliau memutuskan untuk mengantar saya pulang biar bisa ketemu dengan istri. Dan beliau mendoakan saya dengan istri, dan puji Tuhan pada saat itu mujizat terjadi bagi kami dan istri kami. Istri saya waktu itu tidak ada hitungan jam, pendarahan istri saya waktu itu langsung berhenti, karena istri saya pendarahan dari hidung, dari bibir, dari pantat, dari kemaluan. Itu pendarahan itu selama 4 bulan. Dan saya bersyukur sekali pada saat itu didoakan sama Pak Pendeta itu, dan akhirnya istri saya sembuh. Dan pada saat itu saya langsung ngomong sama beliau itu, Pak, saya ingin mengikut Tuhan, saya ingin ada di gereja Anda, karena saya sudah berjanji seperti siapapun yang bisa menyembuhkan saya, apapun keyakinannya, saya ikuti. Dan ini adalah mujizat bagi saya dengan istri saya bisa sembuh. Saya bilang begitu sama beliau. Tapi beliau masih tetap menolak. Kamu jangan ikut dengan
keyakinan saya, ikutilah keyakinanmu. Karena saya tidak mau dibilang kalau saya memaksa kamu untuk ikuti keyakinan kami, dia bilang begitu. Tapi saya ngotot juga waktu itu, dan akhirnya saya tetap ikut beribadah di sana walaupun saya belum dibaptis pada saat itu. Saya tetap beribadah di sana karena kami sudah komitmen dengan istri, walaupun kami sering dijemput karena pada saat itu kami tidak memiliki kendaraan. Dan puji Tuhan, saya sekarang sudah 13 tahun mengikut Tuhan. Oke, jadi itu kisah pertama bertemu dengan Yesus lah istilahnya gitu ya, dengan pengikut Tuhan, bertemu dengan kekristenan. Nah, apa pengalaman yang sangat menarik yang pernah terjadi di dalam kehidupan Pak Nyoman ini? Mungkin ada kesaksian yang mau Bapak bagikan setelah mengikut Yesus itu, apakah bertambah mudah hidupnya atau ada cobaan-cobaan yang ya sepertinya agak berat untuk ditanggung? Baik, kalau dibilang agak berat sih sebenarnya bukan agak berat lagi. Kalau menurut saya itu paling berat bagi kehidupan kami. Memang banyak sekali cobaan-cobaan yang kami alami. Awalnya kami bergereja di salah satu gereja di tempat di mana saya waktu itu didoakan oleh pendeta itu. Tapi karena ada akar kepahitan, saya keluar dari gereja tersebut dan saya sempat tidak bergereja selama 2 tahun. Tetapi karena kami sudah komitmen dan kami percaya dengan Tuhan, dengan Yesus, kami tidak beralih ke keyakinan kami yang lama ataupun beralih ke keyakinan yang lain, karena kami sudah komitmen pada saat itu. Kami akan selalu percaya dengan Tuhan karena Tuhan sudah memberikan mujizatnya kepada kami. Dan pada saat kami di gereja pertama itu, berkat puji Tuhan mengalir bagi kami pada saat itu. Tetapi setelahnya itu mungkin karena kesalahan, sesuatu kesalahan mungkin yang kami sempat perbuat pada saat itu, ataupun memang seperti itu jalan daripada Tuhan, kami ini terpuruk lagi. Kami sempat sampai tidak bisa makan pada saat itu. Dan sampai akhirnya saya bertemu dengan seorang teman, dan teman itu mengajak saya bergereja juga di tempatnya dia bergereja. Tapi ini gereja yang lain ya, gereja yang nomor 2. Tetapi kami di sana juga ada akar kepahitan. Kami keluar juga dari gereja tersebut, dan sampai akhirnya kami memang tidak bergereja pada saat itu, tetapi kami tetap sembahyang, kami tetap memuja Tuhan dengan istri, karena saya berpikir pada saat itu Tuhan ada di mana-mana. Tuhan pasti mendengarkan doa-doa kami, dan sampai akhirnya kami tidak berpunya gereja pada saat itu. Kembali lagi kami tidak bergereja pada saat itu. Lalu tadi saya juga sempat ngobrol dan sempat mendengar ada kejadian yang betul-betul merubah kehidupan. Itu ceritanya boleh nggak dibagikan sama teman-teman? Baik. Saya akan menyaksikan sedikit ya pengalaman kami yang paling menyakitkan ya sebelum keadaan kami seperti ini. Setelah kami tidak bergereja, kami masih melakukan suatu usaha. Dan di dalam usaha ini kami sempat ditipu sama orang, berulang kali kami ditipu oleh orang. Dan akhirnya kami sempat menjadi orang gembel. Kami sempat tidak memiliki apa-apa, jangankan sepeda motor, sepeda gayung pun kami pada saat itu tidak punya. Dan pada saat itu
bisa dibilang saya bisa sampai hampir gila pada saat itu, karena saya sempat dari rumah itu jalan kaki pagi, jalan kaki sampai tidak ada tujuan lah kami berjalan kaki. Dan akhirnya saya melakukan suatu perbuatan yang tidak bagus, yang tidak baik. Akhirnya saya mendapatkan kasus, saya ditangkap oleh polisi pada saat itu tahun 2017. Saya ditangkap sama polisi karena sesuatu pelanggaran yang saya lakukan. Akhirnya saya dituntut 8 tahun waktu itu, dan saya divonis 4 tahun. Saya divonis 4 tahun. Saya sempat dipenjara dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Di dalam penjara, nah ini yang sedikit mau saya sharingkan dengan teman-teman. Saat saya di dalam penjara, baru beberapa hari dalam penjara, memang ya siapapun yang ada dalam penjara pasti stres lah. Siapapun yang berada dalam penjara, satu hari ini bisa terasa 1 tahun di sana, karena biar bagaimanapun juga tidak ada baik-baiknya kita berada di dalam penjara ini. Tetapi puji Tuhan, karena hidup kami cuma berdua, saya dengan istri cuma berdua dan anak-anak saja. Pada saat itu saya meninggalkan 3 orang anak. Anak saya yang paling kecil itu baru berumur belum sampai 10 bulan. Sudah mau 10 bulan waktu itu. Nah, saya itu stresnya seperti ini. Saya hidup berdua dengan istri dan anak-anak. Istri saya tidak bisa kerja karena masih mengurus anak-anak yang kecil. So, saya berpikirnya seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Saya berada dalam penjara sedangkan anak-anak saya dan istri saya perlu makan. Apa yang saya harus lakukan? Nah, sambil waktu itu masih dalam proses persidangan, saya melihat ada beberapa kerajinan dulu pada saat itu. Teman-teman saya lihat ada yang bikin kerajinan ini, ada yang bikin kerajinan itu. Cuman saya tertariknya dengan satu teman itu bikin sebuah kerajinan dari koran bekas pada saat itu. Nah, begitu saya waktu itu masih di Selma Penaling ya. Dan kemudian begitu saya keluar dari Selma Penaling, sambil proses persidangan, saya belajar bikin kerajinan ini. Puji Tuhan, belum ada 1 bulan saya bisa untuk membuat kerajinan ini, dan akhirnya saya kembangkan kerajinan ini di dalam lapas. Dan puji Tuhan, dari dalam lapas akhirnya baru saya ada sekitar 1 bulan lebih, saya bisa menghasilkan dari dalam penjara, biarpun sedikit, tetapi puji Tuhan bisa membantu istri dan anak-anak saya yang ada di rumah untuk biaya makan. Ya, puji Tuhan. Dan sampai sekarang itu saya kembangkan untuk kerajinan koran ini. Dan selama saya juga dalam penjara ini, di sini saya banyak belajar. Disinilah saya mengenal tentang kebenaran ini, tentang kebenaran Tuhan, lebih mendalami Alkitab. Akhirnya saya di dalam penjara ini bekerja sambil berdoa. Setiap hari saya berdoa dengan teman-teman yang lain keyakinan pada saat itu, karena di dalam satu kamar ini kami nyampur, entah itu dari keyakinan yang mana, kami nyampur. Dan puji Tuhan, kami saling menghargai di dalam. Sampai saya bernyanyi, teman-teman juga ikut bernyanyi. Saya berdoa, teman-teman juga ikut berdoa. Dan akhirnya saya mengambil sebuah keputusan untuk berada di gereja yang sekarang ini. Dan pada saat itu begitu saya melihat teman-teman ikut bernyanyi, ikut berdoa, saya sempat berpikir seperti ini. Suatu saat teman-teman saya ini pasti akan mengenal Tuhan. Dan benar saja, begitu saya pulang, tahun 2020 saya pulang, saya dibaptis. Kemudian setelah saya dibaptis,
saya dipercaya menjadi pelayan Tuhan untuk melayani, dan akhirnya saya kembali melayani ke dalam penjara, melayani teman-teman yang ada dalam penjara, entah itu teman-teman yang Kristiani ataupun teman-teman yang lain keyakinan. Dan berselang beberapa lama, sekitar 1 tahun 2 tahun kami melayani ke dalam lapas. Puji Tuhan, ada beberapa teman napi yang di dalam lapas ini yang mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan. Itu teman dari keyakinan yang lain. Mengikut Tuhan, ada beberapa napi dan ada juga salah satu pegawai lapas yang mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan. Puji Tuhan, mereka mau menerima, dan puji Tuhan masih ada beberapa teman yang masih mau belajar dan mereka ingin mengikut Tuhan, tetapi masih dalam proses belajar. Waktu kalau boleh ini saya bertanya, ketika terjadi kasus itu kasus apa ya? Boleh diceritakan nggak sama teman-teman? Pada saat itu saya dapat 5 kasus. Saya ada 5 berkas pada saat itu. Bisa dibilang kasus kami ini kasus nista ya. Yang pertama ini pencurian. Yang kedua penadah. Mungkin yang ketiga ini karena ketidakpuasan kami, hanya terjadi penganiayaan. Itu yang bikin kasus saya banyak, dan sebenarnya saya sudah menjadi target dari awal dari aparat karena perbuatan saya yang meresahkan, perbuatan saya yang tidak bagus juga, lumayanlah perbuatan jelek saya pada saat itu. Ya. Jadi titik di mana Bapak Nyoman merasa bahwa saya merasa cukup, saya tidak mau lagi melakukan hal-hal demikian, dan saya mau betul-betul untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Pada saat itu sebenarnya saya sudah mengambil keputusan untuk berhenti dengan istri mengambil pekerjaan yang tidak bagus ini sebelum saya di dalam penjara sebenarnya. Pada saat itu saya ngobrol dengan istri, saya mau berhenti dari pekerjaan yang tidak bagus ini. Karena mau tidak mau kita melanggar hukum. Pasti saya akan ketangkap kalau saya masih terus melakukan seperti ini. Dan saya pun berdoa dengan Tuhan, Tuhan saya mau berhenti. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Begitu saya mengambil keputusan untuk berhenti, saya mengambil keputusan untuk bertobat, Tuhan tidak mengizinkan saya untuk bertobat segampang itu. Tuhan mengizinkan saya itu untuk ditangkap, untuk memikirkan mungkin apa kesalahan-kesalahan saya, untuk menghukum saya secara mental. Tetapi saya yakin pada saat begitu saya sudah memahami tentang isi Alkitab dan tujuan-tujuan Tuhan, akhirnya saya mengerti bahwa Tuhan ini membiarkan saya ditangkap itu biar saya bisa untuk mendewasakan keimanan kami. Dan kalau saya tidak ada hikmahnya yang memang saya dapat, kalau saya tidak tertangkap, kalau saya tidak berada di dalam penjara, mungkin saya tidak seperti sekarang ini. Mungkin saya tidak akan mengenal teman-teman. Mungkin kalau saya tidak di dalam penjara, saya masih melakukan perbuatan-perbuatan itu, perbuatan-perbuatan yang memang meresahkan masyarakat, meresahkan warga, perbuatan-perbuatan tercela. Mungkin masih saya melakukan itu. Tetapi begitu saya berada di dalam penjara, dan saya meyakini bahwa Tuhan memiliki suatu rencana buat saya dan keluarga. Dan puji Tuhan, Tuhan menggembleng
keimanan kami. Tuhan mengajarkan bagaimana kami bisa bersikap dewasa. Akhirnya dari pengalaman itu saya bisa berbagi dengan teman-teman, biarpun itu teman yang ada di dalam lapas, teman-teman napi, bahkan teman-teman di luar, bahkan warga sekitar. Kami bisa sedikit berbagi pengalaman. Kami bukan bangga dengan pengalaman yang kami sempat alami ini, cuman saya berpikirnya seperti ini. Dengan pengalaman saya ini, saya bisa mengarahkan saudara-saudara saya, teman-teman saya, ya teman-teman dekat saya untuk lebih mengenal lagi kepada Tuhan. Dan saya yakin setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita alami, itu sudah direncanakan oleh Tuhan. Karena ini pengalaman kami ya, karena pengalaman kami, sesuatu yang kami rencanakan itu tidak sesuai apa yang dengan yang kita rencanakan, karena Tuhan sudah memiliki rencana lain. Buktinya kami mau berhenti dengan santai gitu istilahnya kalau bisa dibilang. Tetapi Tuhan disuruh memang saya berhenti, tetapi saya harus berada di dalam penjara mungkin untuk tujuan-tujuan tertentu. Salah satunya saya harus memperkenalkan Tuhan kepada teman-teman napi sehingga mereka bisa bertobat seperti saat ini. Bagaimana Tuhan menunjukkan sebenarnya ada berkat yang lain di dalam kesulitan, di dalam Bapak Nyoman harus masuk ke dalam penjara, tetapi Tuhan menunjukkan bahwa di sini sebenarnya saya akan mendidik engkau, mendewasakan engkau dan membuat engkau menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Itu saya lihat, bisa saya buktikan itu karena pada saat sekarang ini ya puji Tuhan, saya juga menjadi seorang ketua yayasan dari salah satu yayasan kemanusiaan yang kami bentuk bersama teman. Kemudian bisa saya bermanfaat bagi teman-teman, terutama teman-teman napi, dan dari yayasan ini kami bisa menjamin beberapa napi yang terkena pidana khusus. Dan saya juga bisa berbagi dengan teman-teman, dengan saudara-saudara, dengan masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan. Dan gimana ya? Tolong diulang lagi lah pertanyaannya. Oke, saya ganti aja pertanyaannya. Pertanyaannya gini, bagaimana orang-orang yang dulunya berteman dengan Pak Nyoman, yang mengenal apa yang Pak Nyoman lakukan, apa yang biasa Pak Nyoman buat gitu, dan melihat sekarang perubahan yang terjadi di dalam diri Pak Nyoman, sehingga apa tanggapan mereka ketika melihat perubahan ini? Awalnya sih mereka yang melihat perubahan saya ini meragukan pertobatan saya, meragukan perubahan saya, karena mereka tahu bagaimana sepak terjang kita karena kita bersama mereka juga. Nah, tetapi setelah sekian lama dan setelah mereka melihat pertobatan kami yang benar-benar mereka melihat setiap proses kami, dia selalu mengikuti proses kami, dan akhirnya mereka bilang, berarti kamu udah benar bertobat dong. Aku ikutlah, ingin bertobat. Nah, makanya beberapa teman ini yang ingin ikut bertobat dan ingin mengenal Tuhan, mau segera dibaptis. Tetapi ya puji Tuhan, saya bilang, kamu belajar dulu biar kamu memang betul-betul mengerti dan paham tentang Kristen dan tentang Yesus, tentang Alkitab. Jangan kamu melihat saya seperti ini, karena kalau kamu melihat saya seperti ini, suatu saat pasti ada kekecewaan. Intinya kita jangan melihat manusianya, kita lihat Tuhannya.
Kalau kita melihat Tuhan, kita tidak usah takut dikecewakan oleh orang. Kita tidak usah takut dikecewakan oleh manusia. Jadi teman-teman sebenarnya sangat tertarik ya dengan perubahan yang terjadi ini, dan itu menjadi penginjilan yang sangat nyata bagi mereka artinya ya. Iya, benar. Itu mereka sangat tertarik sekali, di samping karena melihat perubahan kami, teman-teman juga karena sudah sempat belajar ya, beberapa pada saat saya ada di dalam penjara, mereka juga ikut belajar. Dan sampai mereka pulang pun, puji Tuhan, mereka masih tetap belajar, dan ada beberapa juga yang tergabung di dalam kelompok pendalaman Alkitab kami, KPA. Itu yang kami bentuk untuk lebih memperdalam lagi Alkitab. Oke. Sekarang kalau boleh tahu harusnya tadi ya dari awal-awal. Kira-kira kegiatan kesehariannya sekarang apa nih, Pak? Kalau kegiatan saya saat ini, saya ikut pelayanan di gereja. Saya dipercaya menjadi salah seorang TSPM. Kemudian saya juga melayani di AWR, di radio AWR. Itu saya bersama istri. Saya jadi translator dan penyiar bersama istri juga. Kemudian ada beberapa kegiatan sosial yang saya lakukan dari yayasan juga, yayasan kami. Kemudian kami rutin sekarang melayani ke dalam penjara, melayani teman-teman yang ada dalam penjara, kemudian melayani teman-teman juga yang sudah pulang dari dalam penjara. Kami juga selalu membina hubungan dengan warga-warga sekitar, kemudian warga ya biarpun kami kenal tidak kenal, kami tetap dan kami selalu berbagi ilmu-ilmu yang kami dapat, termasuk pembelajaran untuk pembuatan kerajinan ini kami selalu tetap berbagi. Artinya kegiatan sosial ini baik secara pribadi kah, kami selalu. Pak, satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Dari segala pergumulan yang sudah pernah dihadapi sampai saat ini, apa alasan Bapak masih mau percaya sama Tuhan? Kalau alasan saya yang paling utama itu, saya sama istri itu sama-sama keras. Kami berprinsip sekali kami terjun, sekali kami mandi, basah sekalian. Itu memang prinsip kami sama istri. Tetapi yang paling mengesankan sekali itu memang Tuhan yang berperkara pada kami. Dan kami tidak bisa dibilang kami tidak merencanakan apapun, tetapi memang Tuhan masih menginginkan kami berada di pelayanan ini, berada di tempat ini sampai sekarang. Yang paling utama sekali itu karena kami ingin tetap melayani teman-teman yang masih berada di dalam lapas, karena pikiran saya itu seperti ini. Dimanapun, biar sejelek apapun tempat itu, sejahat apapun orang itu, pasti ada secercah harapan, pasti ada sinar yang disunarkan sama Tuhan kepada kita untuk selalu tetap percaya kepada Tuhan. Semoga Anda diberkati dengan tayangan video yang baru saja Anda saksikan. Dan jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe tayangan video ini. Share juga kepada saudara-saudari lainnya, sehingga lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang akan mendapatkan pengalaman bersama dengan Kristus dan juga memperoleh berkat yang datangnya dari sorga. Kiranya Tuhan memberkati kita.